Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali lagi dalam podcast Open Mind, mendobrak persepsi anomali bersama saya, Vira, yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Dan di sini bersama saya juga sudah ada Bapak Daniawan. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, baik, sehat, Mbak Vira. Oke, boleh perkenalan diri dulu, Pak. Udah berapa lama di sini di UNS, terus mungkin biasanya mengajar mata kuliah apa aja nih, Pak? Ya, nama saya Deniawan, sering dipanggil sebagai Pak Deni. Sudah kurang lebih mengajar ya sekitar 10 tahunan lebih. Waduh, lama banget ya, Di Pak. sini mata kuliahnya banyak, Mbak. Banyak ya? Ya, salah satunya yang saya ampu adalah komunikasi antar budaya. Oke. Itu salah satunya. Berarti cocok banget nih teman-teman dengan tema pada hari ini yang akan membahas tentang Indonesia gitu dan bagaimana tantangan generasi muda menjaga eksistensi kearifan lokal. Nih Pak, cocok lah dengan mata kuliah yang biasa Pak Deni ampu ya Pak ya. Oke, Pak mau nanya nih untuk memulai diskusi pada hari ini. Menurut Bapak sendiri, apakah kearifan lokal itu masih terjaga ya Pak? Atau mungkin sekarang udah mulai tergerus dengan adanya globalisasi atau dengan adanya teknologi? Gimana Pak menurut Pak Deni? Ya, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai kearifan lokal, kita harus pahami terlebih dahulu, ya kan, apa itu kearifan lokal. Ya, jadi kearifan lokal itu merupakan bagian dari sebuah tatanan kebudayaan. Ya, di mana di dalam kebudayaan itu menyangkut ada yang namanya pola pikir, ada yang namanya kebiasaan, ada yang namanya norma, ada yang namanya etika, kemudian juga ada yang namanya keyakinan. Nah, kearifan lokal itu bagian dari itu semua. Yang merupakan akumulasi dari kecerdasan intelektual. Oh, ada kaitannya ya Pak ternyata. Ada kaitannya dengan kecerdasan intelektual masyarakat lokal. Yang itu sesuai dengan potensi-potensi yang ada di wilayahnya masing-masing. Itu. Oke, berarti kalau kita membahas kearifan lokal itu nggak cuman, orang tahu kalimat kearifan lokal tapi nggak tahu jelasnya ternyata menyangkut banyak hal gitu ya Pak? Iya, ya karena itu menyangkut yang namanya norma, pola pikir, kebiasaan, etika, perilaku, ya di dalam kearifan lokal itu juga itemnya banyak nanti. Kata arif sendiri itu kan senada dengan bijak, ya kan? Jadi bagaimana kecerdasan intelektual yang dimiliki masyarakat lokal di dalam dia beradaptasi, kemudian berinteraksi dan bersosialisasi, atau berkomunikasi, dengan masyarakat yang lain. Bisa dari internal, bisa dari luar. Oke, Pak, membahas kearifan lokal ini kan berarti salah satunya tuh kebiasaan mungkin ya Pak ya, adat yang biasa dilakukan gitu. Ada salah satu adat yang misalnya contoh yang dekat dengan kita itu siraman gitu Pak misalnya. Siraman ya. Bukan siraman rohani ya Pak ya, siraman pernikahan gitu. Nah, banyak anak-anak muda yang merasa, aduh itu salah satu adat yang cukup ribet untuk dilakukan gitu Pak. Jadi sekarang yang mungkin lagi tren itu nikah yang joget-joget, simple tanpa ada adat budaya, ada unsur adatnya gitu Pak. Nah, gimana sih Pak tanggapan Pak Deni gitu dengan anak-anak yang merasa kayak adat-adat untuk misalnya di pernikahan atau di acara-acara serupa itu tuh mulai dihapuskan gitu. Ya, jadi begini, Mbak. Itu di satu sisi tidak bisa disalahkan juga. Karena mungkin belum menerima pewarisan informasi secara benar mengenai salah satunya contoh tadi tradisi siraman. Ya. Jadi orang kalau belum paham itu tidak bisa disalahkan secara total. Ya kan?
Nah, tugas kita bersama adalah memberikan edukasi, memberikan pemahaman dan pewarisan informasi yang itu bagian dari kecerdasan intelektual masyarakat lokal tadi. Oke. Sehingga generasi sekarang tidak gagal paham. Oke. Ya, seperti tadi Anda mengatakan bahwa itu sudah mulai ditinggalkan gitu kan. Dan dianggap unfaedah misalkan Unfaedah, seperti ya. itu. Ngapain sih Simpelnya. mau mandi aja bisa kok gitu. Iya. Kenapa mandi itu harus dibikinkan seperti upacara kok kelihatannya ribet ya karena mungkin karena di situ masih adanya kurang pemahaman. Nah, kaitannya misalkan kenapa harus ada siraman? Harapannya orang menikah itu kan sekali seumur hidup. Ya kan? Kan nggak mungkin ada orang nikah tujuannya mau cerai kan nggak Iya, mungkin. benar-benar. Nah, tentunya di sini ya dalam mengarungi bahtera pernikahan itu kan bukan perkara mudah. Betul. Dibutuhkan yang namanya ketulusan dan kebersihan hati. Oke. Nah, di dalam siraman tadi, di situ yang menyiram atau yang memandikan itu adalah para sesepuh. Betul, yang lebih tua ya, biasanya, yang Pak. lebih tua. Di saat memandikan disitulah dipanjatkan doa-doa kepada Tuhan. Yang isinya harapan-harapan baik kepada calon pengantin. Gitu loh. Nah, misalkan supaya diberi keturunan yang soleh dan soleha, supaya dilancarkan rezekinya, supaya selalu harmonis dan sebagainya. Karena kan kita tidak bisa menjamin kalau doa kita itu pasti terkabul. Betul. Ya kan? Betul. Maka kita butuh didoakan orang lain juga. Itu simpelnya gitu ya, Pak. Simpelnya seperti itu. Terutama doa dari orang-orang yang kita hormati, orang-orang yang kita sepuhkan. Kalau dalam bahasa Jawa disepuhni. Gitu loh. Ya. Dan siraman sendiri di situ bertujuan juga untuk menghilangkan kotoran. Baik secara fisik maupun secara mental. Ya, air itu sendiri adalah sumber kehidupan. Betul. Dan pasti yang dipakai siraman itu air yang jernih. Betul. Dan kenapa harus dikasih kembang, harus dikasih bunga? Itu bukan perkara untuk kasih makan setan, nggak ada hubungannya kalau menurut saya. Makna dari bunga itu kan harum. Ya kan? Di dalam hidup kita itu kan tentunya pasti ingin meninggalkan yang namanya nama harum. Atau nama baik. Dan wangi itu pasti disukai. Betul. Ya kan? Ya. Sudah airnya jernih, aromanya wangi. Harapannya nanti begitu menikah, kehidupan pernikahan mereka, ya kan? Itu bisa selalu jernih, bisa selalu damai, dan bisa membawa nama baik. Bisa membawa nama baik untuk mereka berdua dan bisa menjaga nama baik dari orang tua dan para leluhurnya. Jadi itu makna simpelnya lah. Nanti ada makna yang jauh lebih dalam lagi. Panjang itu, Pak. Panjang nanti artinya, mungkin. Iya, artinya di sini karena ini bagian tadi kearifan lokal dan kearifan lokal itu adalah kecerdasan intelektual masyarakat lokal. Pasti nggak sembarangan. Iya, benar-benar. Pasti sangat berfaedah, gitu loh. Pasti sangat bermanfaat. Apalagi itu udah diturunkan dari leluhur gitu. Pasti nggak mungkin menurunkan hal buruk gitu, Pak ya. Pasti menurunkan adat-adat, adat istiadat yang baik juga dan tentunya. Itu dalam istilah komunikasi itu yang namanya pengemasan pesan. Pesan itu dikemas demikian rupa, ya kan? Dan tentunya dengan tujuan yang baik. Gitu loh. Dikemasnya dengan cara sesuai dengan tadi. Kecerdasan intelektual masyarakat lokal tadi. Gitu loh. Tuh. Menarik banget. Jadi mungkin teman-teman mahasiswa yang udah semester akhir kali ya, kalau semester awal mungkin kejauhan memikirnya, mungkin nanti yang semester akhir terinspirasi untuk menggunakan metode siraman pernikahannya juga. Jadi tadi harapannya sederhana kok. Yang namanya nikah itu kan pasti ingin pernikahannya baik, harmonis, sejahtera. Maka sebelum menikah seluruh kotoran-kotoran harus dihilangkan dulu. Dimurnikan niatnya. Gitu loh. Dibersihkan hati dan pikirannya. Karena pernikahan ini
harapannya sekali seumur hidup. Hidup. Dan Benar. supaya doa itu terkabul oleh Tuhan, ya kita harus benar-benar membersihkan diri kita dari kotoran baik secara fisik maupun secara mental tadi. Oke, Gitu menarik, loh. menarik. Tuh. Oke, mungkin ini untuk tadi ini kan untuk mahasiswa lanjut usia gitu ya Pak. Yeah. Nah ini mahasiswa mungkin yang maba-maba baru Pak. Mungkin juga kita membahas anak-anak rantau Pak. Kan anak rantau ini berbagai macam. Contohnya aja kayak saya dari Sumatera. Yeah. Dari orang Sumatera tuh kan kebiasaan banget ngomongnya kenceng banget Pak. Jadi pas awal-awal pun juga saya agak kaget gitu. Ternyata pas di Jawa orang-orang ngomongnya halus, lemah lembut gitu. Terus ternyata mungkin ada komunikasi yang akhirnya menimbulkan perselisihan gitu Pak. Misalnya karena saya tadi ngomongnya kenceng, orang-orang di Jawa merasa kayak ini marah apa gimana konsepnya gitu. Nah mungkin ada tips and trick atau gimana Pak tanggapan Bapak untuk fenomena tersebut gitu. Supaya mungkin kita sama-sama saling mengerti gitu. Ada budaya yang akhirnya disampaikan oleh masing-masing individu gitu. Ya, jadi sebenarnya gini Mbak Vira ya. Prinsipnya pertama kali, ya ini sebenarnya soal yang namanya mindset. Ya, atau tatanan berpikir. Pertama kali di dalam tatanan berpikir kita harus menanamkan pola pikir bahwa kita ini beda. Dan jangan pernah dipaksa untuk sama. Oh, malah gitu ya Pak ya? Malah... Sadari saja bahwa kita ini beda. Iya. Ya kan? Kok jangankan dengan orang lain, kadangkala Mbak Vira di sini punya saudara dibanding-bandingin dengan saudara sendiri aja kadang juga bete kan? Betul. Ya kan? Itu. Artinya setiap individu kalau dari perspektif budaya itu unik. Setiap individu itu punya karakteristiknya sendiri. Maka yang perlu kita ketahui di sini, definisi kebudayaan itu tadi. Kebudayaan itu kan berkaitan dengan yang namanya pola pikir, berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan kebiasaan, ya kan? Yang itu masing-masing orang punya pengalaman empiriknya yang berbeda-beda. Yang itu tidak bisa disama-samakan. Pengalaman-pengalaman empirik ini akhirnya membentuk yang namanya kecerdasan intelektual tadi. Balik lagi kecerdasan intelektual tadi yang ya ada kan? kearifan lokal itu ya Pak? Kearifan lokal. Jadi misalkan begini, ini saya ambil contoh ya. Ketika tadi Mbak Vira menjelaskan ya tadi, yang satu sisi suaranya keras, yang satu sisi suaranya lemah lembut. Ya. Kalau sudah menyadari bahwa kita ini beda, saya kira nggak akan ada masalah. Gitu loh. Yang menjadi masalah itu ketika dipaksa kita untuk sama. Ya kan? Mbak Vira harus sama dengan saya. Itu pasti bermasalah. Atau saya dipaksa sama seperti Mbak Vira, itu pasti bermasalah. Ya. Artinya kita mau berinteraksi dengan siapapun, ya selama di dalam pola pikir kita sudah kita tanamkan kesepahaman bahwa kita ini beda, itu tidak ada masalah. Ya. Beda belum tentu tidak bisa bekerja sama. Nah, itu poin kan yang bagus kan? tuh, Pak. Begitu pula sebaliknya. Meskipun sama belum tentu bisa bekerja sama. Itu kan kaitannya dengan pola pikir tadi, mindset. Ya, jadi kalau menurut saya tips yang paling sederhana yaitu saja. Sadari kita ini beda dan jangan pernah paksa untuk sama. Benar, itu menarik banget Pak. Berarti beda belum tentu bisa bekerja sama, sama juga belum tentu bisa bekerja sama, ya Pak. Jadi mau dari manapun ya harus menyadari bahwa kita mindsetnya berbeda. Kok jangankan beda suku, makanya kan begini, ketika kita lihat yang namanya kebudayaan, apakah kebudayaan itu berkaitan dengan genetik? Ya kan, ada satu pertanyaan begitu. Seperti kalau Mbak Vira pendapatnya gimana? Apakah kebudayaan itu berkaitan dengan genetik? Iya, saya setuju kayaknya Pak, kalau budaya itu ada kaitannya sama genetik. Karena misalnya saya ikut mungkin cara berbicara atau cara berpakaian itu ikut dari ibu gitu misalnya. Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Misalkan begini,
ya, saya dengan saudara saya, Ah, saudara kandung, iya. itu jelas genetiknya sama, Sama. ya kan? Tapi saya suka wayang, adik saya tidak, Oke, iya ya kan? benar Pak. Saya paham budaya Jawa, adik saya hanya sedikit-sedikit paham. Ya kan? Nah, Tapi bisa saja, mungkin Mbak Vira yang itu dari luar Jawa, Mbak Vira suka wayang, Mbak Vira suka yang namanya gamelan Jawa, secara genetik mungkin kita beda. iya benar. Secara kesukuan mungkin kita beda. Ya kan? Tapi secara selera kita Kita sama. sama. Oke. Pola pikir kita sama. Oke. Mungkin kebiasaan kita sama. Di situ meskipun kita beda suku, ya meskipun kita beda genetik, etnis, iya. meskipun kita beda genetik, di situ tidak terjadi yang namanya komunikasi antar budaya. Tapi meskipun satu suku, satu genetik, bahkan satu saudara kandung, ya kan? Tapi kalau mindsetnya sudah beda, persepsinya sudah beda, keyakinannya sudah beda, kebiasaannya sudah beda, ya disitulah terjadi yang namanya komunikasi antar budaya. Gitu Mbak Vira. Menarik banget Pak. Ya. Jadi saya kira selama ini saya diturunkan oleh ibu, ternyata belum tentu juga. Mungkin faktor lingkungan juga ya Pak ya? Itulah tadi. Jadi ketika kita membahas dari sisi komunikasi, ya komunikasi itu kan kaitannya luas, ya, kaitannya sangat luas, cakupannya juga sangat luas, dan komunikasi itu salah satunya ditentukan bagaimana behavior kita. Iya. Ya, yang behavior kita itu atau perilaku kita itu ditentukan bagaimana pengaruh lingkungan kita. Benar-benar. Tuh, Mbak Vira. Oke, ngomong-ngomong lingkungan nih Pak, kita mungkin dari sudut pandang saya aja kali ya Pak ya. Sudut pandang saya tuh sekarang ngelihat mahasiswa, bukan mahasiswa, anak-anak muda Gen Z ini, mungkin sekarang juga ada gerakan yang namanya berkain gitu Pak. Tapi banyak yang ikut itu, kalau saya tanya kenapa? Karena ikut tren. Jadi berkain menggunakan kain batik gitu untuk ikut tren Pak. Tapi nggak tahu juga sebenarnya makna, kan batik tuh ada makna-maknanya tersendiri ya Pak ya. Nah, gimana Pak menurut Pak Denny, apakah ya udah yang penting mereka melestarikan budaya Indonesia tanpa tahu budayanya, kan tadi kayak Pak Denny bilang perlu dikasih paham gitu kan apa makna-maknanya, jangan sampai mereka tadi ikutan tren tapi ternyata menggunakan batik yang misalnya batik untuk kematian atau duka gitu. Itu gimana Pak? Apakah gerakan-gerakan seperti gerakan berkain itu tuh jadi salah satu bentuk untuk mendorong batik Indonesia untuk kembali lagi ke kancah nasional gitu, atau malah lebih baik nggak usah ikut-ikutan tapi pahami dulu makna-makna dari batik itu sendiri? Ya, saya kira begini, Mbak. Apa yang sudah mereka lakukan itu patut kita apresiasi secara positif. Ya, itu karena bagaimanapun itu wujud kepedulian mereka dalam rangka ikut melestarikan bagian dari kekayaan budaya bangsa, ya kan? Nah, hanya saja di sini yang perlu mungkin lebih kita perhatikan adalah sisi pewarisan informasi tadi, sisi edukasinya tadi, ya. Sehingga kalau dalam bahasa Jawa itu ada istilah bener ning yo bener, ya kan? Tidak hanya sekedar benar saja, tapi harus benar. Artinya apa? Tidak hanya sekedar benar, tapi juga harus pantas. Oke. Karena benar itu belum tentu pantas, ya kan? Akan lebih baik jika benar, tapi juga pantas, ya kan? Nah, pantas itu kan berkaitan dengan yang namanya konteks tadi. Iya. Oh, Anda misalkan pakai kain batik motif ini, ya, mungkin sudah benar. Cara memakainya sudah benar. Tapi ada pertanyaan berikutnya, pantas nggak? Pantas nggak? Kan gitu, ya kan? Iya. Ya seperti halnya ketika Mbak Vira sudah mengajar di dalam kelas, ya kan? Mbak Vira mungkin suka kalau di rumah suka pakai daster, ya kan? Ketika ditanya suka, Mbak Vira itu sukanya daster. Tapi pertanyaannya ketika Mbak Vira mengajar, pantas nggak ini pakai daster? Betul. Ya kan?
Kalau masalah benar, ya menurut Mbak Vina itu benar. Benar. Karena mungkin baju yang paling nyaman itu adalah Daster. daster. Ya kan? Dan itu hak Anda. Betul, betul. Nggak bisa disalahkan. Nah, cuman ketika itu dibawa untuk mengajar, pantas nggak? Nah, makanya bener lan bener. Benar dan pantas. Makanya ya, jangan hanya sekedar menyalahkan. Tapi supaya tidak salah itu bagaimana? Nah, makanya pewarisan informasi, edukasi, ya. Dan itu anak-anak muda bisa belajar banyak. Mungkin bisa melalui tulisan, ya toh, atau mungkin kegiatan-kegiatan lain yang itu bisa untuk mensosialisasikan nilai-nilai kearifan lokal tadi, kecerdasan intelektual tadi secara benar dan pantas. Gitu. Oke, jadi nggak cuman kita cuman bilang ini nggak sesuai gitu, tapi kasih tahu nggak sesuainya kenapa. Iya dong, mengkritik harus bisa kasih solusi. Betul. Ya kan mengkritik nggak tahu solusinya ya kan? Iya benar-benar. Ya itu tadi kan generasi sekarang itu menurut saya itu generasi yang luar biasa. Secara sisi kreativitas luar biasa, secara sisi semangat luar biasa. Ya ini harus kita apresiasi, ini harus kita hargai, gitu loh. Nah kalau dikritik nanti tanpa solusi, ya mereka bertanya balik. Emang yang benar yang mana yang gitu? Yang benar yang gimana kan gitu kan? Nah kalau nggak bisa jawab kan repot. Iya benar. Jadi yang kritiknya juga yang sesuai ya Pak. Iya itu makanya kan kata kuncinya adalah edukasi. Sudah dilakukan belum? Sudah maksimal belum? Kan gitu. Benar. Ya kecuali sudah diberitahu, sudah diedukasi, tapi masih tetap saja seperti itulah itu beda urusan. Ya kan? Makanya kan begini, kalau belum tahu itu masih bisa dimaklumi. Yang tidak bisa dimaklumi sudah diberitahu, ngeyel. Memaksakan ya Pak. Itu problemnya di situ Mbak Vira. Oke. Nah ngomongin dikasih tahu atau nggak dikasih tahu nih Pak, saya tuh sering banget lihat memes di sosial media. Gitu kayak misalnya ada Bude atau Pak D yang berkunjung ke rumah gitu atau ya kerabat jauh lah yang sebenarnya kita sebagai anak nih juga belum kenal itu siapa gitu. Tapi misalnya lagi di kamar lagi asik-asik scroll sosial media disuruh keluar cuma buat salaman gitu. Terus nanti udah salaman akhirnya malah ditanyain skripsi udah sampai mana, tesisnya udah sampai mana gitu. Nah, itu banyak yang bikin meme kayak ngapain sih repot-repot untuk keluar kamar cuman buat salaman aja gitu, cuman buat ketemu orang yang sebenarnya kita nggak kenal-kenal amat gitu. Atau itu relasi keluarga gimana sih Pak menurut Pak Denny? Apakah sebenarnya itu kan salah satu mungkin budaya juga kalau di keluarga saya itu budaya untuk mengenal keluarga lain gitu atau misalnya gimana menurut Pak Den dengan memes yang beredar kayak gitu? Ya, jadi begini Mbak, yang Anda ceritakan tadi adalah salah satu contoh ketidaksiapan. Harusnya sebelum ada tamu, ya orang tua itu menyiapkan anaknya dulu. Nah itu ya kayaknya gitu. Pak, benar-benar. Jadi menyiapkan yang paling penting satu menyiapkan pemahaman, yang kedua menyiapkan mental. Benar. Tapi kalau langsung spontan ya kalau si anak protes nggak bisa disalahin juga. Ya karena mereka merasa mungkin anfaidah gitu kan. Iya benar tadi kayak tadi anfaidah. Atau mungkin mengganggu mereka kan gitu kan. Hanya disuruh keluar salaman kemudian ditanya-tanyain itu mungkin sangat membuat mereka tidak nyaman gitu. Ya karena belum dipersiapkan. Harusnya sebelum ada tamu dipersiapkan dulu, diberitahu tujuannya apa. Faedahnya apa, kepentingannya apa, kan gitu. Misalkan contoh, ya siapapun orang tua, ya yang berkunjung ke rumah, apalagi saudara, ya yang lebih tua di situ, itu yang kita harapkan itu kan memberikan doa baik. Benar. Ya kan itu tadi Mbak, tidak ada yang bisa menjamin kalau doa kita itu terkabul. Kadang-kala kita butuh didoakan orang lain. Ya kan? Harapannya semakin banyak yang mendoakan baik pada dirimu,
akan semakin sukses hidupmu. Mau. Misalkan seperti itu. Ah, Jadi Anda harus keluar kamar itu ya supaya kamu dapat doa doa restu. Dan begitu. Yang kedua, tamu itu bisa juga membawa Rezeki. Mungkin dari tamu itu ketika melihat misalkan diperkenalkan, oh ini sebentar lagi udah mau lulus kuliah. Ya kan, terus si tamu itu dia punya informasi mengenai lowongan pekerjaan. Ya kan? Siapa tahu berjodoh. Oh ya benar. Oh, tolong ini sebentar lagi ada lowongan pekerjaan, silahkan kamu bisa daftar. Yang tadinya tidak tahu jadi Tahu. rezeki kan? Jadi rezeki. Ya kan? Apalagi kalau kita waktu masih anak-anak, ya kan? Iya benar. Ya kan? Kadang-kala Masih, ini iya. untuk beli es. Iya ya kan? benar. Nah, itu kalau masih anak-anak. Tapi kalau udah gede masa untuk beli es. Itu Ya kasih doa ya toh. iya. Ya sudah, tak doakan kamu segera lulus ya Mas, kamu segera lulus ya Mbak. Sukses hidupmu. Itu. Iya. Dipersiapkan dulu pemahamannya. Dipersiapkan dulu Mentalnya. sehingga menjadi sebuah Biasaan. Nah, kalau belum terbiasa ya kaget mesti. Iya, masa tiba-tiba lagi Nah, nggak asik-asik bisa. Ini Pak benar-benar Pak. Kadang tuh kayak kita juga nggak siap mungkin secara tampilan tadi pakai Iya. baju yang tidak pantas Iya, gitu, tiba-tiba iya. disuruh keluar kamar Keluar untuk kamar, iya, betul. salim gitu kan, kita juga malu kadang ya Pak Iya. ya. Berarti ya itu harus disiapkan. Mungkin juga yang Iya. bertamu juga daripada menanyakan hal-hal yang mungkin cukup menekan gitu, mungkin lebih baik memberi doa gitu juga kali ya Pak ya. Iya, saya masih ingat waktu dulu masih kecil, ketika orang tua itu ada tamu, ya kan, saya sebagai anak, ya saya diwajibkan untuk keluar menyalami tamu, ya kan. Setelah itu diminta untuk masuk kembali dan dilarang keras menguping pembicaraan orang tua. Kemudian dilarang keras untuk mundar-mandir. Ya kan, apalagi berbuat anarkis ketika ada tamu. Waktu saya masih kecil. Ya kan? Nah, pada saat itu mungkin saya juga merasa ini kenapa sih harus seperti ini? Saya merasa kurang nyaman juga. Ya kan? Tapi setelah sekarang saya jadi orang tua, kadangkala saya ketemuan sahabat atau ketemuan saudara yang lebih tua, tentunya di situ kan pasti bertanya, anakmu sehat? Iya. Ya kan? Udah kelas berapa? Itu pertanyaan yang wajar. Dan kita sebagai orang tua tentunya juga ingin anak kita itu berperilaku yang sopan. Iya. Punya yang namanya etika dan tata Krama. Tuh. Oh, ini toh fungsinya dulu saya diminta orang tua untuk keluar, ternyata sekarang ketika saya jadi orang tua saya merasakan. Ya kan? Tapi dulu kalau belum jadi orang tua, nek basa Jawane maido. Apa tuh Pak? Maido itu semacam kayak apa ya? Ya membantah lah. Semacam kayak membantah. Pentingnya apa sih? Fungsinya apa sih? Kan gitu kan. Tapi nanti menjadi orang tua, ya namanya anak itu kan harusnya pantas dibanggakan. Iya, betul. Ya kan? Nah, salah satunya itu tadi, ini mungkin ada sesepuh yang datang, ya kan, ada saudara-saudara yang datang, keluarlah. Minimalnya untuk mendapatkan doa restu. Karena siapa tahu dari doa restu tamu itu tadi, doa itu yang terkabul. Gitu loh. Ya. Jadi bukan hanya sekedar ya bahasanya pencitraan, bukan. Gitu loh. Nah, makanya disiapkan dulu. Jadi nggak kaget. Gitu loh. Jangan spontan. Jadi gitu ya teman-teman ya, nanti yang lagi nonton podcast ini sekarang terus tiba-tiba orang tuanya nyuruh keluar dulu, salam dulu gitu, jangan mager, di-post dulu podcastnya, kita masih di sini aja untuk salam dulu ke orang tuanya. Mungkin itu dulu Pak, kita nanti akan ada sesi question and answer dari teman-teman. Okay. Mungkin nanti kita akan menjawab di segmen selanjutnya. Ya. Oke Pak, saat ini kita akan masuk ke sesi Q&A. Jadi ada beberapa pertanyaan dari pendengar dan penonton podcast kita ini. Yang pertama itu di beberapa tempat ada adat yang seperti dianggap irasional gitu Pak. Kayak nggak masuk akal kok ada adat yang kayak gini gitu. Nah gimana sih Pak tanggapan Bapak terhadap adat seperti itu? Iya,
Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal, ini kan sebenarnya terkait pewarisan informasi tadi. Pewarisan informasi itu sudah dilakukan secara pas atau belum? Ya kan? Ketika pewarisan informasi itu belum diberikan secara pas, ya ketika muncul kesan itu irasional, ya tidak bisa disalahkan pula. Ya, karena memang begini, kadangkala dulu para leluhur kita itu di dalam menyampaikan pesan itu bersifat high context. Itu high context dan low Jadi context masih. High context itu adalah menggunakan simbol-simbol. Ya, pesan itu dikemas demikian rupa, ya, untuk melatih yang namanya kecerdasan intelektual lokal tadi, atau kecerdasan lokal atau kearifan lokal. Misalkan ini yang paling sering terjadi di lingkungan keluarga gitu kan, tidak boleh makan di depan pintu. Atau nyapu, kalau nggak bersih nanti berewokan kan, suaminya. Ya. Artinya begini loh. Jadi misalkan seperti tidak boleh makan di depan pintu kan. Pintu itu kan untuk keluar masuk. Pintu itu juga untuk lalu lalang. Pintu itu juga bagian dari wajah rumah. Ya kan? Ketika makan itu di depan pintu, ya, apakah tidak boleh? Boleh sebenarnya. Wong itu makan di rumah-rumahnya sendiri, di pintu rumahnya sendiri. Tapi persoalannya apakah itu pantas? Ya kan? Ini berarti berkaitan dengan kepantasan. Ya kan? Yang namanya makan itu kan butuh kenyamanan. Tapi juga jangan sampai mengganggu kenyamanan orang lainnya. Iya kan? Itu. Terus kemudian tadi misalkan tidak boleh menyapu, nanti suaminya berewokan. Nyapu nggak bersih, nanti suaminya berewokan. Itu sebetulnya simpel kok, gitu loh. Artinya begini, kalau masalah berewok atau tidak berewok itu kan selera ya kan. Mungkin ada yang berselera punya suami berewok, ya nanti menyengaja nggak nyapu malah. Tapi yang paling penting itu kalau nyapu itu bersih, itu artinya apa? Di dalam menyelesaikan suatu pekerjaan itu harus tuntas. Ya, seperti halnya berewokan boleh asal rapi. Benar-benar. Kan gitu. Ya, menyapu juga nggak bisa semaunya karena itu berkaitan nanti dengan apa? Kenyamanan, kesehatan si penghuni rumah sendiri. Betul. Seperti halnya orang pelihara brewok. Kalau brewoknya nggak rapi, ya, yang bersangkutan juga merasa tidak nyaman, yang lihat juga tidak nyaman. Bukan berarti berewokan tidak boleh. Boleh. Tapi supaya yang berewokan nyaman, yang melihat juga nyaman, ya mari kita tahu diri. Kan gitu. Benar. Ini kan masalah pewarisan informasi saja gitu loh, Mbak. Jadi yang kadangkala itu harus betul-betul kita kendalikan. Ya. Jangan sampai kita berprasangka buruk. Jadi nggak tahu ceritanya udah nganggep wah ini nggak masuk akal nih kayak gini, selalu gitu ya Pak. Atau istilahnya apa ya? Justifikasi. Ya, benar. Kita nggak boleh menjustifikasi. Ngejudge ya Pak ya. Itu nggak boleh gitu. Ya. Oke. Ini ada lagi Pak pertanyaan. Saat ini orang tua lebih senang mengajarkan anaknya bahasa asing seperti bahasa Inggris daripada bahasa daerah. Gitu Pak. Kalau Pak Denny sendiri anaknya diajak bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa Pak? Jadi kalau untuk anak saya sendiri semuanya saya ajarin. Baik bahasa lokal, bahasa nasional maupun bahasa internasional. Hanya saja untuk bahasa lokal itu lebih saya dominankan. Ya, lebih saya dominankan. Kenapa? Ya karena supaya pewarisan intelektual, kecerdasan lokal itu tadi atau kearifan lokal itu bisa berjalan secara maksimal. Ya kan? Karena apa? Misalkan saya dari kultur Jawa gitu kan. Ada banyak ajaran-ajaran Jawa yang itu hanya bisa dipahami ketika mereka paham bahasa Jawa. Ya kan? Nah, kalau mau belajar budaya Jawa secara baik dan benar, kalau dengan bahasa Jawanya sendiri masih saja asing, ya terus gimana? Benar. Kan gitu. Sementara teman saya dari luar negeri, dia sangat tertarik dengan budaya Jawa, ya mau nggak mau dia harus belajar bahasanya dulu.
Benar. Ya kan? Karena bahasa ya awal komunikasi. Iya, awal dari komunikasi. Artinya begini, ketika si orang tua itu sudah memilih untuk mendominankan bahasa internasional daripada bahasa ibu atau bahasa lokal, ketika nanti si anak itu dewasa, dia dalam tanda petik itu kurang bisa beradaptasi dengan kearifan lokal, ya jangan salahkan si anak, kan gitu. Betul Pak. Karena yang dia pahami ya bahasa Inggris ya, berarti mungkin lebih paham budaya internasional ya, daripada budaya lokalnya. Dan itu bukan kesalahan si anak. Ya kan? Artinya begini, ini kan berlaku yang namanya hukum sebab akibat. Oke. Ya kan? Pertanyaannya diminta anak bisa paham budaya, anak bisa paham yang namanya tradisi. Pertanyaannya sederhana, file itu diinstalkan nggak? Iya kan? Pak. Ketika file itu tidak diinstalkan di dalam memori si anak, ya terus bagaimana mau diaplikasikan? Benar. Mau instalannya aja nggak ada, kan gitu kan? Iya, apalagi anaknya udah terlanjur dewasa seumur saya misalnya gitu. Padahal golden memory sudah terlanjur berlalu, ya kan? Itu. Jangankan untuk mengingat-ingat sesuatu yang berat, kadangkala saya sekarang mengingat utang saya berapa itu udah lupa. Itu gimana Pak? Emang sengaja dilupakan apa? Iya. Sebenarnya mengingat yang berat, mengingat utang saya saja berapa lupa ya. Oke. Apalagi Mbak Vira? Berarti emang itu ya Pak, emang tergantung ya awalnya dari bahasa dulu gitu, terus nanti bagaimana bahasa itu kemudian akan mempengaruhi kearifan lokal yang dia pelajari gitu ya Pak ya? Iya, semuanya dimulai dari bahasa, karena dari bahasa akan menentukan bagaimana dia berkomunikasi, dari berkomunikasi akan menentukan bagaimana dia berperilaku, dari perilaku akan menentukan bagaimana dia berinteraksi. Urut-urutannya seperti itu. Oke. Nah, masih nyambung itu juga Pak, berarti gimana generasi muda apa yang harus dilakukan agar kearifan lokal bisa bertahan di tengah gempuran budaya asing? Apa Pak yang bisa dilakukan? Apa belajar bahasa dulu? Jadi begini Mbak, artinya kearifan lokal itu kan juga harus kita pahami bahwa tidak bersifat saklek. Ya, kearifan lokal itu juga punya kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Ya kan? Itu pasti kemampuan menyesuaikan dengan dengan perubahan yang terjadi itu kearifan lokal mempunyai kemampuan itu. Nah, hanya saja pertanyaannya, ini kembali lagi ke yang namanya selera. Masih enggak masyarakat kita punya selera terhadap kearifan lokal? Ya kan? Nah, kalau sudah soal selera, ini enggak bisa dipaksakan. Ya kan? Kalau sudah soal selera ini tidak bisa dipaksakan karena orang tidak suka itu nggak butuh alasan. Orang suka juga tidak butuh alasan. Tapi kalau saya yakin ya di dalam keanekaragaman karakter masyarakat yang seperti ini tetap saja masih ada yang berselera terhadap kearifan lokal. Ya kan? Buktinya siapa? Saya. Ya kan? Kemarin juga disertasinya kearifan lokal banget. Kearifan lokal ya kan. Artinya pasti akan muncul itu. Karena ini terkait selera kok. Gitu loh. Dan kita nggak perlu khawatir. Sampai kapanpun itu pasti ada yang punya selera pedas. Ya kan? Sampai ada yang seleranya itu pasti es. Ya kan? Nggak bakal punah. Kalau soal selera saya yakin nggak bakal punah. Gitu. Oke, berarti ini emang pertama bagaimana kita meningkatkan selera dulu ya Pak untuk ini. Ya, makanya kan kita harus melihat minat anak kita di mana nih. Minat pemudanya kemana nih. Nah, ketika sudah tahu minatnya tinggal kita salurkan secara baik dan pantas tadi. Baik dan benar tadi. Ya kan? Ya. Kalau minatnya mungkin memang dia di tari-tari tradisional ya orang tua nggak boleh memaksakan. Benar. Ya kan, harus seperti ini kan nggak boleh. Ya sesuai dengan bakat minat sih anak. Gitu loh. Tapi kalau sudah nggak minat duluan, mau dipaksa kayak apa, juga nggak bakal bisa. Jadi dari yang udah Pak Denny sampaikan, saya benar-benar mind blown ya Pak ya. Tadi saya sampai bilang pas istirahat tadi juga banyak banget yang
kata-kata dan kalimat-kalimat yang keren banget gitu, dan menurut saya sangat fruitful lah hari ini. Mungkin terakhir nih Pak, apa quote of the day-nya Pak untuk hari ini? Kalau dari obrolan kita, quote saya sederhana saja. Belajar mencintai kenyataan. Waduh. Ya kan? Karena kenyataan itu kadangkala tidak seperti ekspektasi kita, tidak seperti keinginan kita, tidak seperti kemauan kita. Seperti halnya kita harus belajar menerima kenyataan kalau kita ini beda. Ya, itu. Mari kita sama-sama ya belajar untuk mencintai kenyataan. Itu saja dari saya. Oke, keren banget Pak. Terima kasih banyak. Mbak Vira, makasih banyak. Sukses semuanya. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton podcast ini. Jangan lupa untuk like and subscribe podcast ini, dan sampai bertemu di podcast selanjutnya.